Selamat datang semuanya ke orientasi mahasiswa baru program Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu karena teman-teman sudah diterima sebagai mahasiswa baru di program Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Siti Zafrani Pratiwi, staf ahli di program Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams dan OneDrive. Jadi Microsoft Teams dan OneDrive ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh UI kepada mahasiswanya gitu ya. Microsoft Teams ini kalau misalnya teman-teman tahu Zoom, nah Microsoft Teams ini kurang lebih sama dengan Zoom, cuman ada perbedaan sedikit di masalah penyimpanan file. Dan OneDrive ini kurang lebih sama seperti Google Drive, dan di sini baik Microsoft Teams maupun OneDrive ini bisa kalian gunakan secara free. Oke. Nah, sekarang kita pertama belajar menggunakan Microsoft Teams dulu. Jadi, meskipun beberapa dosen ada yang menggunakan Zoom, kebanyakan menggunakan Zoom, namun beberapa dosen ada pula yang menggunakan Microsoft Teams. Nah, selain itu, Microsoft Teams ini free. Kalau Zoom kan kita nggak punya yang free ya. Kalau Microsoft Teams ini free, jadi kalian juga bisa memanfaatkan Microsoft Teams untuk diskusi kelompok kalian. Oke. Nah, ini fungsi utama Microsoft Teams selama pembelajaran daring. Biasanya dipakai untuk apa aja sih Microsoft Teams itu? Biasanya pertama itu untuk kalian join kelas daring, sama seperti kalian join Zoom waktu untuk orientasi mahasiswa baru. Kalian bisa menggunakan Microsoft Teams. Terus kalian juga bisa mengakses materi pembelajaran di sini. Nah, ini adalah yang membedakan Microsoft Teams dengan Zoom, karena di Microsoft Teams itu memungkinkan dosen untuk mengunggah file ke situ. Nah, jadi kadang ada yang kombinasi ya, misalnya dosen itu menggunakan Zoom atau Microsoft Teams, tapi materinya misalnya diupload di Emas, tapi ada juga yang mengupload materinya itu di Microsoft Teams. Nah, kemudian bisa juga untuk mengunggah jawaban ujian maupun tugas gitu. Nah, jadi kan kita memang sih kita punya Emas 2 ya, kita punya Emas 2, dan beberapa dosen waktu ujian itu dia menggunakan platform Emas 2. Nah, cuma Emas 2 ini sering sekali error, maka dari itu beberapa kali juga dosen itu menggunakan Microsoft Teams sebagai sarana untuk ujian atau upload tugas kayak gitu. Bisa juga. Dan kemudian kalian tadi seperti yang saya coba jelaskan di awal, kalian juga bisa set up grup diskusi antar sesama kalian, misalnya mau diskusi kelompok dengan Microsoft Teams. Dan di sini kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Teams, ini unlimited waktunya, nggak seperti Zoom yang basic ya. Kalau Zoom basic kan dibatasi 40 menit, tapi kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Teams itu waktunya unlimited dan bisa kalian gunakan. Oke. Pertama, kalian untuk kemudahan dalam menggunakan Microsoft Teams dan OneDrive, saya sangat menyarankan dan sangat menganjurkan kalian untuk mendownload Office 365. Jadi Universitas Indonesia itu sudah menyediakan fasilitas Office 365 bagi mahasiswa, dan Office 365 ini nggak hanya Microsoft Teams aja, tapi juga ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kemudian Word gitu ya, dan itu semuanya free gitu, termasuk juga Microsoft Teams dan OneDrive-nya. Jadi once kalian download Office 365, satu paket Microsoft itu akan terdownload ke komputer kalian gitu. Nah, tapi di sini syaratnya adalah kalian harus hapus dulu file yang sudah ada gitu ya. Maksudnya bukan hapus dulu program Microsoft yang sudah ada. Jadi misalnya di awal tuh kalian udah punya Microsoft Office bawaan dari PC atau laptop, nah itu harus kalian hapus dulu gitu, harus kalian uninstall terlebih dahulu sebelum kalian download Office 365, karena kalau enggak dia bisa crash gitu ya. Atau kalaupun kalian nggak mau download Office 365 secara keseluruhan, kalian cuma pengen download Microsoft Teams-nya aja, itu juga bisa banget gitu ya. Cuma saya menyarankan kalian pakai Office 365, karena di Office 365 itu kalau misalnya menggunakan Excel ya, fungsi-fungsi Excelnya itu banyak yang lebih update ketimbang Office yang biasa gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah kalian kalau kalian pakai Office 365. Nah, caranya gimana? Kalian pergi aja langsung ke www.office.com gitu ya, websitenya ini. Nah, terus kalian sign in dengan menggunakan akun SSO kalian ditambah @office.ui.ac.id.
tambahannya ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, nanti kalau udah sign in, kalian klik next, itu kalian akan diminta password Siak NG kalian, kayak password username dan passwordnya. Itu sama kayak kalian login Siak NG passwordnya. Gitu. Nah, terus kalian download Office 365. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, terus di sini ada menu Install Office ya, Install Office di sini. Nah, langsung aja pilih yang Office 365 Apps. Di sini ada Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, dan banyak lagi. Jadi sayang sekali kalau misalnya Office 365 ini tidak kalian manfaatkan. Tapi sekali lagi tadi jangan lupa Office yang bawaan itu kalian hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah download ya, itu kalian bisa menggunakan Microsoft Teams. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams-nya. Oke, kalau misalnya kalian sudah menginstal Microsoft 365, biasanya nanti akan ketemu icon Microsoft Teams itu di desktop kalian seperti ini, Microsoft Teams, atau bisa juga kalian cari di start menu ya, Teams. Nah, ini bisa juga kalian temukan di sini. Itu nanti tinggal kalian klik 2 kali aja, dia akan aplikasinya akan terbuka. Nah, kalau kalian nanti pertama kali membuka Microsoft Teams, itu akan ada tampilan seperti ini ya, tampilan sign in lagi. Kemudian nanti kalian masukkan akun SSO kalian, jangan lupa ditambah office.ui.ac.id. Nah, itu kalian next. Nanti setelah itu kalian akan diminta untuk memasukkan memasukkan username dan password akun SSO kalian. Nah, sekarang yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana caranya kalian bergabung ke kelas daring atau kelas online gitu. Nah, pertama kalian harus dapatkan kode kelas dari dosen. Ini wajib karena dosen yang meng-create kelasnya itu ya, dosen yang meng-create kelasnya. Dan kemudian biasanya nanti akan ada WhatsApp group ya, WhatsApp group kelas, atau misalnya diumumkan suka diumumkan di Siak NG. Contoh nih, misalnya ke kelas orientasi mahasiswa baru ini, kalian bisa gabung dengan kode yang ada di sini nih, 8UZT5M3 gitu. Nanti ini ada tahapan berikutnya, pilih join or create team, kemudian pilih join team with account, kemudian masukkan kode kelas. Nah, nanti akan saya demokan setelah slide ini bagaimana cara join dengan kelas daring. Oke, ini jadi tampilan depan Microsoft Teams ya, teman-teman semua. Di sini tuh, ini sebenarnya ini adalah kelas yang harus kalian join, orientasi mahasiswa baru PPIA. Nah, tapi saya kasih tahu caranya gimana untuk join ke kelas ini. Di kanan atas ini ada join or create team. Nah, kalian pilih join team with account. Nah, nanti kode yang sudah diberikan oleh dosen atau yang sudah diumumkan di Siak NG itu kalian masukkan ke sini kodenya. Jadi kode kita tadi itu adalah ini ya, ini bisa kalian kopas aja. Kemudian masukkan lagi ke Teams-nya di sini. Kemudian kalian tinggal diklik join team, dan secara otomatis kalian akan bergabung dengan kelas tersebut. Oke, kalau misalnya kalian sudah berhasil bergabung ke kelas yang sudah dibuka oleh dosennya, itu kelasnya tinggal kalian klik. Nah, biasanya di sini dosen sudah membuat jadwal, misalnya kayak ada kelas, misalnya kelasnya setiap hari Kamis jam 9 pagi gitu ya. Nah, kalian tinggal klik aja di sini. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini ada option untuk join. Jadi kalian tinggal klik join di sini gitu. Nah, nanti bisa dipilih kameranya mau turn on atau turn off gitu ya. Nah, itu terus kalian bisa pilih join with computer audio. Nah, ini bisa dicek dulu komputer speakernya. Kalau misalnya dosennya mewajibkan buka kamera, berarti tinggal digeser aja di sini, dan bisa juga pilih background filtersnya. Oke, kemudian kalian klik join now di sini. Ini kalian akan bergabung ya. Ini cara memulainya ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai kelasnya, tinggal di leave aja. Nah, di sini nanti ada chat ya, bisa chat, bisa tunjuk tangan, dan sekarang ini baru ya, breakout room. Sebelumnya Teams itu nggak ada breakout room, tapi sekarang sepertinya sudah ada breakout room. Jadi nanti dosen biasanya sih yang mengassign breakout room untuk diskusi kelompok gitu ya. Nah, ini
kalau misalnya sudah kelasnya sudah bubar, bisa kalian leave saja. Oke. Seperti itu. Dan di sini tuh kalian bisa menulis misalnya conversation ya, misalnya misalnya mau bertanya ke dosennya atau mau berdiskusi dengan teman kalian. Nah, itu bisa di sini gitu. Nah, misalnya nanti setelah kalian misalnya selesai kelas, misalnya dosennya minta kalian untuk meninggalkan nama dan NPM. Nah, jadi tinggal tulis aja nama, misalnya siapa, nama spasi NPM di sini gitu. Nah, ini cara chatnya. Atau misalnya kalau kalian mau diskusi di bagian general ini juga bisa kayak gitu. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ada fasilitas lain dalam Microsoft Teams itu. Ini contohnya kelas bisnis digital saya ya. Jadi kelebihan Microsoft Teams dibandingkan dengan Zoom adalah di sini kita bisa membuat yang namanya channels. Jadi ini dibuat dosen sih biasanya ya. Dulu kan Microsoft Teams itu tidak ada breakout room, tapi sekarang sekarang ada breakout room ya. Jadi dulu itu kita menggunakan channels. Nah, keuntungannya channels ini apa? Jadi kalau misalnya ada channels di sini, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Misalnya nih kelompok 1 ya, kalian bisa diskusi di sini. Kemudian sesama kelompok itu, dalam satu kelompok itu kalau misalnya ada pekerjaan, kalian bisa juga mengunggah filenya di sini, atau ada catatan atau ada files yang mau diupload, itu bisa diunggah di sini. Itu keunggulannya Microsoft Teams kalau kita bandingkan dengan Zoom, karena dia integrated dengan penyimpanan file juga gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir misalnya filenya ada di mana kayak gitu, ini bisa kalian upload di sini filenya gitu. Nah, sekarang kalian ada tugas yang pertama ini adalah coba untuk join ke kelas orientasi mahasiswa baru dengan kode ini. Kemudian kalau misalnya kalian sudah berhasil join, langsung leave aja, nggak apa-apa, yang penting udah bisa ngecek, oh saya udah berhasil masuk, udah bisa ngecek kamera gitu ya. Dan kemudian tuliskan nama dan NPM-nya pada section conversation. Oke, fasilitas berikutnya dari Microsoft Teams itu adalah kalian bisa mengunduh file atau materi perkuliahan yang sudah di-upload baik oleh dosen maupun oleh teman kalian. Biasanya kadang dosen mengupload bisa di Emas atau bisa juga di Microsoft Teams. Kalau misalnya kalian rapat nih di Microsoft Teams, nah file-file kalian itu bisa kalian taruh juga di Microsoft Teams. Nah, kita sekarang mau coba untuk mengunduh file accounting research method dari Microsoft Teams. Oke, di sini di samping tab general ini ada tab post dan files. Ini kalian pilih tab files. Nah, kemudian di sini sudah ada materi yang diupload, yaitu accounting research method. Ini kalian klik aja, kemudian ini kalian download di sini. Sampai ada kata-kata downloaded, berarti filenya sudah terdownload. Ya, ini nanti hasil downloadnya bisa kalian cari di folder download komputer kalian. Nah, ini file accounting research methodnya. Bisa kalian ambil di sini dan kalian pindahkan either ke Google Drive atau ke My Documents atau ke Drive C dari folder kalian. Nanti kalau misalnya kalian sudah menginstal OneDrive ya, OneDrive itu kalian juga bisa masukkan materi-materi kuliah kalian ke dalam folder OneDrive kalian. Nah, jadi di Microsoft Teams kalian juga bisa mengupload tugas atau ujian. Jadi nanti tampilannya seperti ini akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengupload tugas atau ujian. Dia akan ada di page general dari Microsoft Teams kelas kalian. Nah, ini contohnya assignment kita adalah membuat CV. Nah, jadi ini kalian bisa klik view assignment. Nah, ini sayangnya ini karena saya posisinya pengajar, jadi view-nya adalah view pengajar, dan di sini saya bisa coba kita lihat ya student view. Nah, kalau student view kayak gini. Nah, ini adalah tugas kalian membuat CV, dan ini due-nya tanggal 27 Agustus jam 5 sore. Nah, instruction-nya adalah buatlah CV Anda berdasarkan template berikut. Nah, ini template CV-nya. Ini bisa kalian download, nanti di-download aja ya. Template CV-nya ini bisa kalian download, nanti kalian bikin CV dari sini ya. Oke, kita close.
Nah, nanti ketika kalian mau mensubmit, nah tampilannya kurang lebih seperti ini kalau di versi student. Jadi nanti kalian bisa upload, di sini ada add word ya, add word-nya itu. Nah, kemudian kalian upload file kalian, kemudian pilih turn in di sini. Kayak gitu ya, simple sekali. Nah, nanti di sini tuh akan ketahuan, ya akan ketahuan mana-mana aja mahasiswa yang submitnya itu on time, mana aja mahasiswa yang submitnya itu telat. Nah, kita lihat contohnya misalnya ini ya, misalnya assignment quiz ya, di sini quiz, contohnya quiz. Nah, di sini kalau misalnya tidak mengumpulkan ada statusnya. Kalau yang cuman oh dia udah ngeliat doang tapi nggak dikumpulin gitu ada juga. Nah, tapi kalau misalnya ada yang sudah mengumpulkan, statusnya turn in. Kalau mengumpulkannya terlambat, di sini ada statusnya juga, misalnya turn in 23 minutes late. Nah, ini kalau misalnya terlambat, ini lagi-lagi tergantung kebijakan dosennya seperti apa. Kan ada yang mau menerima, ada yang poinnya dikurangin, tapi kalau bisa jangan sampai mengumpulkan telat karena pasti paling tidak poinnya akan dikurangi. Nah, selanjutnya tugas kalian yang kedua di sini adalah membuat kurikulum vitae. Jadi kalian bergabung di kelas orientasi mahasiswa baru dengan kode Teams yang tadi ya, kode Teams-nya. Kemudian unduh file tugas kurikulum vitae pada Microsoft Teams, kalian pakai template itu. Kemudian kalian isi kurikulum vitae tersebut dan dikumpulkan ke Microsoft Teams paling lambat Jumat 27 Agustus 2021 jam 5 sore. Nah, terakhir dari Microsoft Teams adalah cara men-setup grup diskusi. Karena Microsoft Teams ini adalah fasilitas yang bisa kalian manfaatkan, jadi kalian bisa pakai ini kalau misalnya perlu untuk membuat seminar, atau kalian mau bikin study group sendiri gitu, misalnya ada kerja kelompok atau apa, kalian bisa pakai Microsoft Teams. Nah, caranya itu kalian pilih join atau create team, kemudian create team, cari nama temannya, atau bisa generate team code. Nanti akan saya contohkan caranya seperti apa. Oke, nah ini tampilan Microsoft Teams-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat Teams baru, jadi pilih ini join atau create team, kemudian di sini create team. Nah, ini kalian pilih ya, bisa misalnya kelas, ini bisa group project, bisa masuk ke sini, atau others kalau misalnya ikut kelembagaan gitu ya, organisasi seumpama BEM atau badan otonom lainnya gitu, kalian bisa pakai others. Nanti kalau misalnya kelas, pilih kelas, misalnya group project juga bisa di sini, assignment juga bisa taruh di sini. Misalnya kita pilih kelas aja ya, misalnya kayak grup diskusi apa ya nama mata kuliah kalian, misalnya seminar akuntansi manajemen. Nah, kemudian ini kalian next, create team-nya. Nah, di sini kalian bisa pilih nama studentnya. Jadi semua yang sudah punya akun SSO pasti namanya akan terdaftar di sini. Misalnya saya mau invite Ibu Yulianti gitu ya. Nah, ini bisa saya add di sini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau invite satu-satu kan repot ya. Nah, ini bisa skip aja gitu. Nah, ini udah jadi nih, grup diskusi seminar akuntansi manajemen. Ini grupnya. Nah, terus gimana caranya supaya orang-orang teman-teman kalian tahu? Bisa pakai get link to team, jadi nanti akan ada linknya. Ini bisa di copy dan bisa join dengan link ini, atau bisa juga pakai code. Jadi manage team, kemudian pilih setting, dan kemudian generate code. Sorry, ini ada team code di sini ya. Dan ini kalian generate gitu. Nah, ini pilihnya. Oke. Nah, kalau misalnya pakai link yang tadi tuh bisa digunakan baik untuk member Universitas Indonesia maupun enggak. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai tim code, ini cuma bisa untuk member Universitas Indonesia aja. Nah, ini kalian bisa copy aja, terus tinggal dikopas ke grup WhatsApp kalian. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada Teams yang mau nggak dipakai lagi, misalnya ini udah nggak mau dipakai lagi, itu bisa kita hide aja. Atau mau di delete juga nggak apa-apa, tapi kalau di delete kan berarti semua yang ada di dalam situ filenya akan hilang kayak gitu. Jadi makanya saya lebih pilih untuk di hide, jadi ini bisa diumpetin di sini, yang kelihatan cuma kelas yang aktif aja kayak gitu. Nah, berikutnya saya mau menjelaskan tentang OneDrive. OneDrive ini sebenarnya lumayan gampang. Dia adalah keluarannya Microsoft.
dan persis sama kayak Google Drive. Nah, cuma kalau OneDrive ini bisa integrated di PC kalian, dia akan lebih memudahkan ketimbang kalau kalian pakai Google Drive di PC kalian gitu. Nah, jadi baik OneDrive maupun Google Drive ini kalau nggak salah kapasitasnya sama-sama unlimited, jadi bisa kalian manfaatkan. And for your information, Google Drive kalau misalnya kalian pakai akun UI, itu juga kalian bisa dapat space yang unlimited juga. Jadi bisa kalian manfaatkan either one, OneDrive or a Google Drive gitu. Oke, nah ini cara setup OneDrive-nya. Jadi kalau kalian sudah mendownload Office 365, nah itu akan otomatis ada di komputer kalian gitu ya, menjadi bagian yang integrated dengan komputer kalian gitu. Nah, ini nanti kalian tinggal setup OneDrive-nya gitu ya, setup OneDrive-nya. Kemudian masukkan email dengan akun ui.ac.id, jangan lupa pakai office.ui.ac.id. Nanti seperti biasa kalian akan diminta lagi untuk login SSO, username dan passwordnya, kayak gitu. Nah, nanti biasanya itu kalau misalnya kalian baru men-setup akun OneDrive di komputer kalian, di sini akan ada tampilan ini, backup your folders. Jadi automatically the OneDrive will backup everything in your desktop, documents and pictures gitu. Jadi you don't have to worry if you replace your computer or whatsoever. Ini semua akan terbackup di OneDrive gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja kalau misalnya mau backup file-file yang ada di desktop, diklik aja. Tapi kalau nggak mau backup ya nggak apa-apa, ini optional aja. Oke, nah berikutnya saya mau menjelaskan bagaimana cara mengupload file ke OneDrive. Jadi kalau misalnya kalian sudah install 365, si OneDrive itu akan integrated ke komputer kalian ya. Jadi dia tuh statusnya sama kayak misalnya documents atau Drive G atau Google Drive kalau misalnya kalian install Google Drive juga ya di komputer kalian gitu. Nah, tadi kan misalnya saya pilih saya mau backup apa file-file apa saja yang ada di desktop ya, file-file apa saja yang ada di desktop, file-file yang ada di My Documents, dan file-file apa aja yang ada di Pictures. Jadi dia udah automatically updated ke OneDrive kalian. Jadi as long as you are connected with the internet, dia akan automatically membackup di sini gitu. Nah, terus di sini juga ada file-file ya, ada file di sini yang akan tersimpan di cloud. Jadi you don't have to worry if you lose your computer. I hope you don't lose your computer, but if you replace your computer, you replace your device, you don't bring your computer and you have to use other computer, you don't have to worry because you have OneDrive gitu ya. Atau kalian juga bisa pakai Google Drive di sini. Nah, di sini kalian bisa simpan file. Jadi kalau misalnya enak sih ya, kalian bisa bikin folder di sini ya. Bikin folder itu sama persis kayak di My Document. Misalnya kayak mata kuliah apa nih, misalnya seminar akuntansi manajemen gitu ya. Gitu. Nah, kalian bisa buka file di sini, seminar, bisa bikin folder di sini. Dan kalau misalnya ada file, misalnya dosennya kasih apa namanya? Kasih file gitu. Nah, ini kalian bisa simply ambil aja dari download gitu ya. Misalnya ini ya, saya nggak tahu ini file apa, jadi kayak saya masukin aja di sini misalnya gitu. Oke. Nah, di sini ya. Ini file akan tersimpan di cloud dan kalian juga bisa sharing file tersebut dengan orang lain gitu. Misalnya saya mau share ini ya, yang kalau misalnya udah ada tanda cloudnya di sini berarti dia sudah terbackup di cloud. Nah, kalau ini dia masih on proses untuk backup di cloud kayak gitu. Nah, di sini misalnya kayak ini kan udah nih ya. Nah, ini kalau misalnya mau di share ini tuh bisa, harus ada awannya dulu, tapi sini share. Kalau belum ada awannya dia belum bisa di share. Jadi tunggu sampai ada gambar awannya dulu. Kalau udah tuh bisa kalian share yang udah ada awannya itu. Jadi kalian nggak perlu buka website, cukup dari desktop aja itu udah bisa kalian share file. Nah, di sini tinggal kalian pilih kalian mau share ke siapa ya. Misalnya kalau udah punya alamat emailnya itu bisa ya, sesama organisasi UI, atau bisa misalnya saya mau share ke akun mahasiswa saya. Nah, ini
dia harus yang sesama organisasi. Ini for information, ini akun dari saya satu, ini masih ada di sini gitu ya, karena saya aktifin terus gitu. Atau teman kalian kalau misalnya mau ditulis alamatnya bisa. Nah, close. Nah, ini juga bisa dipilih, bisa edit atau cuman bisa view doang kayak gitu. Nah, terus bisa juga atau copy link di sini. Nah, ini tinggal di copy, nanti linknya bisa kalian infokan ke teman kalian kayak gitu. Bisa kalian pindahin ke WhatsApp gitu. Nah, ini bedanya sama Google Drive. Kalau Google Drive itu dia nggak bisa share ya, dia nggak bisa di share nih kalau misalnya kita klik, nggak ada menu untuk share. Jadi kayak OneDrive tuh sebenarnya lebih powerful, karena saya terbiasa dari dulu pakai Google Drive, jadi saya lebih nyaman pakai Google Drive. Jadi kalau Google Drive mungkin apa namanya, kekurangannya dibandingkan dengan OneDrive itu adalah kalau kita mau share file kita harus buka dia di internet dulu, di website. Tapi kalau OneDrive tidak perlu kayak gitu. Oke. Nah, demikian penjelasan mengenai cara penggunaan Microsoft Teams dan OneDrive. Sekali lagi, ini hanya dasar-dasar saja yang cukup kalian ketahui untuk memulai kelas online kalian. Sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu nanti, kalian juga mungkin akan menemukan fitur-fitur lainnya yang belum diajarkan di video ini. Dan selain itu, kalian juga bisa menggunakan stream lainnya seperti Google Drive ataupun Zoom untuk kelas online kalian, atau Google Meet, itu kalian juga bisa pakai. Oke, akhir kata saya ingin menyampaikan, jangan lupa kerjakan tugasnya, karena tugasnya akan diperiksa. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan sebelum deadline-nya. Dan saya juga mengucapkan selamat menempuh perkuliahan di PPIA FEB UI. Semoga kalian kuliahnya lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.